Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang terpenting bagi orang yang mereka mengejar kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah senantiasa perhatian dengan tazkiyatun nafs. Upaya untuk dia menyucikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengantarkan pembicaraan tentang tazkiyatun nafs, Allah mengawali dengan 11 sumpah. Dan tidak ada perkara yang Allah mengawali dengan sumpah sebanyak ini kecuali tazkiyatun nafs. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. 11. Lalu Allah bicara tentang berikutnya diantaranya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mereka melakukan tazkiyatun nafs. Beruntunglah mereka yang menyucikan dirinya. Berbahagialah, beruntunglah, sukseslah. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah, celakalah orang mereka mengotori jiwanya. Zakat ini tazkiyatun nafs. Makna zakat asalnya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mereka melakukan tazkiyatun nafs artinya dia bagaimana memakmurkan jiwanya dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah, yang kemudian dia dengan itu akan terus tumbuh berkembang menjadi baik dan mulia dan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan para hamba Allah, di hadapan para manusia. Itulah orang mereka memiliki jiwa yang zakiyah, jiwa yang bersih. Dirinya akan dipenuhi dengan memakmurkan dan menyibukkan dengan berbagai macam amal-amal saleh, amal-amal ketaatan kepada Allah yang membuat dia kurang semakin tinggi dan mulia di hadapan Allah dan di hadapan para hamba Allah Subhanahu wa taala. Waqad khaba man dassaha, dan celakalah orang mereka mengotori jiwanya. Tatsiyah maknanya adalah al-ikhfa, perbuatan yang membuat dia semakin tenggelam, semakin tersembunyi, semakin hina dengan berbagai macam lumuran perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Orang mereka mengotori dirinya dengan berbagai macam maksiat-maksiat.
kedurakan kepada Allah SWT. Dia semakin membuat dirinya tersembunyi, rendah, hina di hadapan Allah dan di hadapan para hamba Allah SWT. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat tazkiyatun nufus adalah tumbuhnya ketakwaan di dalam jiwa seorang, sehingga dia akan memakmurkan dirinya dengan amal-amal ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia hidupnya dia memakmurkan dengan berbagai macam ketaatan, menyibukkan diri dengan amal-amal ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia akan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Di dunia dia akan merasakan jati diri hakikat kebahagiaan. Kebahagiaan yaitu dengan insyirahu sadri, watmi'nanul qalbi, lapangnya dada dan tenangnya jiwa, tenangnya hati. Itulah hakikat kebahagiaan. Tidak akan kita bisa mencapai hakikat kebahagiaan kecuali dengan kita menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila kita menyibukkan dengan sikap berpaling dari Allah, berpaling dari agama Allah, kita akan masuk pada wilayah kehidupan yang menyempit, kehidupan yang sempit. Sempit dadanya, resah jiwanya, sering terhinggapi dengan kegalauan-kegalauan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bagianlah kehidupan yang sempit. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hakikat dakwah semua para nabiullah alaihi salatu wassalam adalah mereka mengajak kepada tumbuhnya ketakwaan kita kepada Allah taala. Jiwa yang bertakwa, yang mengagungkan Allah dan menyibukkan dengan ketaatan kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hati mereka. Dan semua kemaksiatan, semua kedurhakaan, semua penyimpangan yang ada, maka semuanya berakar dari tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ketika berkomentar tentang kaumnya, yang Nabiullah Nuh telah berdakwah kepada mereka lailan wa naharan, malam dan siang, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, targhiban wa tarhiban, dengan memberikan motivasi, semangat dan ancaman. Bahkan Nabiullah Nuh telah melalui usia dakwahnya 950 tahun, alfasanatin illa khamsina aman, akan tapi berakhir dengan penolakan yang membuat mereka semakin lari dari dakwah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah mereka melahirkan anak kecuali telah dikader dari awal, dari kecil, untuk tumbuh berkembang menjadi kafir fajir. Wala yaidu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan anak kecuali akan dikader tumbuh berkembang menjadi kafir fajir. Kenapa mereka senantiasa memusuhi dakwah Nabiullah Nuh? Kenapa mereka senantiasa berpaling dari Allah dan Rasulnya? Kuncinya kata Nabiullah Nuh, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sehingga tazkiyatun nafs adalah jiwa yang arahnya kepada tumbuhnya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan tumbuh berkembang dalam jiwanya ketakwaan kepada Allah yang semakin sempurna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua kekuatan yang akan menjadikan jiwa kita hancur sehingga berlumuran dengan kotoran-kotoran dan menjadikan kita semakin hina dan rendah di hadapan Allah Ta'ala.
Ini kekuatan syahwat dan kekuatan syubhat. Syahwat arahnya adalah merusak amal seorang hamba, sehingga dia tidak lagi minat melakukan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengejar kepuasan nafsu syahwatnya, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, termasuk syahwat pemuasan nafsu seksual. Maka orang seperti ini, ketika jiwanya telah dililit oleh nafsu syahwat, dikuasai oleh syahwatnya, maka walaupun dia memiliki ilmu setinggi langit sekalipun, ilmunya la yanfa'. Dia akan mengikuti kepuasan nafsunya, dia akan buang ilmunya, dia akan letakkan ilmunya, maka ilmunya tidak lagi bermanfaat buat dia. Yang kedua, kekuatan syubhat yang akan menghancurkan, yang arahnya akan menghancurkan ilmu seorang, akan menjadikan seorang menjadi kabur dan samar, sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara kufur dengan iman, antara tauhid dengan syirik, antara taat dengan maksiat. Tidak lagi bisa membedakan itu semuanya karena kacaunya ilmu yang dia miliki. Apabila dua kekuatan ini akan menghancurkan manusia, membuat hinanya manusia, maka dengan dua kekuatan pula dia akan menghadapi kekuatan penghancur, yaitu kekuatan amal, kekuatan kesabaran, dan kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, mereka orang yang tumbuh berkembang sampai menjadi manusia yang terdepan. Mereka para imam, para pelopor, orang mereka berada di barisan depan, menjadi suri toladan. Dengan sebab apa mereka Allah angkat ke derajat imam? Kata Allah, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bisa bersabar, senantiasa bersabar. Kesabaran inilah kekuatan dia untuk beramal, kekuatan dia menolak tarikan-tarikan syahwat, sehingga dia bertahan di jalan kebenaran. Dia tidak terjerumus dalam berbagai macam kebatilan syahwat. Dia memiliki kekuatan untuk menahan diri dari segala tarikan-tarikan muharramat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat Allah. Yakin adalah buah dari kesempurnaan ilmu, sehingga ilmu yang sempurna membuahkan keyakinan. Keyakinan maka ilmu akan menyingkap semua kekaburan yang ada, sehingga orang-orang mereka memiliki kemantapan ilmu. Dia tidak akan gampang dikaburkan dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang ada. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan dua inilah seorang akan menjadi suci jiwanya, bersih dari syahwat, bersih dari syubhat. Itulah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia senantiasa istiqamah berjalan di atas jalan Allah dengan dia bimbingan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud orang mereka jiwanya bersih, sebagaimana yang dikatakan Allah ketika memberikan tamsil syajaratut taqwa. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah telah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat taqwa. Kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik, akarnya yang kokoh, asluha thabitun wa farwa fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang setiap saat mengeluarkan buah-buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian orang yang mereka bertakwa kepada Allah adalah mereka pemilik akidah sahihah yang sabit, yang sabat, yang kuat, yang kokoh. Mereka memiliki akidah yang mantap. Mereka tidak gampang digoyang dengan segala macam perkara karena kekuatan akidah dalam hatinya.
Mereka orang-orang yang tumbuh berkembang dalam jiwanya berbagai macam amal-amal saleh, dampak dari dia memiliki akidah yang sahihah sehingga hidupnya dimakmurkan dan disibukkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat dia semakin tinggi, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki buah-buah ketakwaannya, yaitu dia merasakan kelapangan dada, merasakan kenyamanan hidup, merasakan ketenangan hati. Itulah hakikat kebahagiaan yang dirasakan, dan dia tampilkan kepada orang lain dengan tampilan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, sehingga orang merasa nyaman dan merasa ini tenang terus bergaul dengan orang mereka memiliki akhlak. Masalah muslimin, itulah gambaran sekilas dia orang-orang yang mereka memiliki jiwa yang bersih, sehingga barang siapa yang dia menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, hendaklah dia memiliki perhatian yang besar, upaya untuk melakukan tasfiyatun nafs, bagaimana dia menghiasi dirinya dengan akidah tauhid, bagaimana dia menyibukkan dirinya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, menghindarkan dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang itu akan membuahkan kehidupan kebahagiaan hakiki fi dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaw wal ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Ma'had dan Ma'din, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.